Hadirin jamaah pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-107 di mana akan dibahas hikmah yang ke-33. Di kitab Al-Hikam nomor 25 baris tengah, beliau pengarang kitab mengemukakan ada kutipan ma tawaqqafa matlubu anta talibahu bi rabbika wa la taysara matlubu anta talibahu bi nafsika. Ma tawaqqafa tiada berhenti, matlubun permintaan, anta talabahu yang semata-mata engkau sandarkan, bi rabbika kepada Tuhanmu, wala taisara dan tidak mudah, matlubun permintaan, artinya permintaan itu akan sulit ya, bisa dikontankan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta talabahu yang semata-mata engkau bersandar binafsika pada dirimu sendiri. Masih ngelan mana gini bahasa ya. Makanya karena bahasanya itu bahasa yang sangat indah, gawe ruwet kita kabeh, sehingga insya Allah nanti akan saya pancing dengan sebuah perumpamaan yang bisa membantu kita untuk memahami apa yang termaktub di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari. Di dalam kehidupan kita, katakanlah di suatu sistem persepak bolaan, senang bola soalnya begini. Jadi ketika kita dalam suatu sistem sepak bola, di sana banyak sekali hal-hal yang terkait. Ada pemain bola, itu pun dibagi, ada pemain belakang, tengah dan depan. Kemudian juga yang utama ya, ada kiper juga di sana. Terus ada pelatih, asisten pelatih, ofisial ya, sampai sponsor dan lain sebagainya. Siapa yang mimpin ya, di sana ada wasit. Nah, ketika kita di dalam sebuah sistem persepak bolaan, apabila kita menjadi orang, kata Pak Moksilin maskara bedewek, sok kuminter, di sana jadi pemain yang overacting. Nah, kalau seandainya ada orang yang menjadi pemain tapi pemain sing nyengitakan overacting ya, sehingga apa? Dia itu akan dibenci dan nanti mainnya di lapangan hijau tadi tidak akan lama. Karena apa? Dia mengakui atas kehebatan dirinya. Dia mengakui ya atas kebisaan yang ia miliki, sehingga dia itu tatkala main tampil di medan lapangan hijau ya sekarang bedewe. Ada bola di sana ya, pengennya dikuasai sendiri. Kalau kehilangan bola, dia menyalahkan orang lain. Dan ketika dia dinasihati sama pelatih, enggak mau. Jadi kalau model pemain seperti itu, sok kuminter, overacting ketika dia itu di lapangan hijau, karena dia merasa hebat dan menyombongkan dirinya, sehingga dia tidak akan menemukan di dalam permainan sepak bolanya kenikmatan main bola.
Begitupun ketika kita dalam kehidupan nyata di dunia ini, kita tidak akan bisa meraih kenikmatan yang enak, yang lezat di dunia ini ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak bisa apa-apa manusia itu. Nah, kalau seandainya kita mengklaim, kita mengakui adalah manusia yang bisa, sehingga dia itu menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikut campur dengan apa yang seharusnya ia tidak lakukan. Dan di dalam firman Allah juga itu kita diingatkan, wahai manusia, ya ayuhan nas antumul fuqara, engkau itu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya redaksinya kita itu adalah manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, harus apa kita kepada Allah? Harus terus kita ngerayu Allah. Harus terus menerus kita meminta kepada Allah. Harus terus menerus kita ibadah dan ibadah, ya, melakukan ketaatan demi ketaatan, demi apa? Memperoleh, ya, sesuatu yang nantinya akan mensejahterakan kita, akan membahagiakan kita di dunia ini. Nah, terkait dengan persoalan itu, Syekh Ibnu Athaillah beliau menyatakan bahwasanya tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalian kalau seandainya, ya, menyandarkan kepada kekuatan sendiri, menyandarkan kepada daya upaya sendiri serta kepandaian sendiri, maka kita tidak akan tercapai semua itu yang kita inginkan. Artinya, siapa yang memanjatkan hajat-hajatnya, keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah ya prioritas utama dalam hidup kita, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan yang jauh dari dekat. Kemudian juga yang mudah, ya, yang tadi sulit jadi mudah, memudahkan yang sulit. Kemudian apa? Memberikan keberhasilan pada setiap keinginan kita, cita-cita kita. Syaratnya tadi kita gantungkan, ya, hajat-hajat kita kepada Allah, pasrah bergantung kepadanya. Tapi kalau seandainya kita berkebalikan, kita pantang-panting banting tulang, yang kemudian juga kita mengklaim atas dasar kekuatan kita, kecerdasan kita, sesuatu yang kita miliki pokoknya kita itu akui, kemudian hasilnya juga kita itu ikut menentukan tanpa kita menyerahkan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengandalkan kepandaian dan kekuatan diri sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menyerahkan semua hajatnya pada diri sendiri, pada mereka sendiri, sehingga nanti apa? Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka dan hajat-hajatnya pun tidak akan berhasil. Nah, makanya di dunia ini, ya, harus kita terapkan apa yang paling utama. Usaha maksimal itu wajib, namun ingat, kita harus lalui proses demi prosesnya dengan baik. Kemudian 100% yakin bukan pada diri kita, tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya, disertai iringan doa-doa, kepasrahan dan tawakal kita kepada Allah. Insya Allah semua apa yang kita
inginkan, butuhkan, ya segala-galanya Allah nanti akan berikan. Sebagaimana tadi, yang jauh akan menjadi dekat, yang sulit akan menjadi mudah. Kemudian keberhasilan demi keberhasilan insya Allah kita akan dapatkan. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri seperti pemain bola tadi, ya bisa dipecat, ya jadi pemain sepak bolanya, karena penyingkitan. Ya, jadi harus waspadai hal itu, karena banyak sekali orang itu yang masih mengklaimnya atas pribadi kita yang bisa, saya yang pinter, saya yang hebat, ya. Ujung-ujungnya nanti akan kecewa, stres, bahkan jadi gila, ya gara-gara ya tadi mengandalkan kita. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan, sedikit tapi insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.